Informasi berikutnya akan menyusul. Sekali lagi terima kasih. Kita akan memulai demo tim divisi TD dalam beberapa waktu ke depan. Terima kasih. Selamat dan sekali lagi sukses selalu buat tim Lela yang sudah menyelesaikan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mars Team dari Universitas Surya, tolong menuju ke tenda juri membawa SSD yang sudah diberikan. Terima kasih.
Baik, saya ingin menyapa anggota tim TD. Tidak boleh kalah sama yang di sebelah sana, oke? Ntar ada yang mau foto nih. Oke, tenang, foto dulu. Kita bikin yel-yel dulu dari tim TD yang ada. Jadi ini karena tadi kami dapat informasi jam 12 sampai jam 1 itu diharapkan tidak ada aktivitas, masa istirahat. Jadi kita setelah 3 tim ini kita akan break dulu. Kita akan lanjut jam 1 untuk tim keempat dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti semua selesai sesuai dengan rencana. Oke, saya seperti biasa akan meneriakan yel-yel atau tahun ini motonya KRT dulu ya. Kemudian TD. Siap suaranya? Siap. KRTI dari udara kita aja. Ulangi. Tolong teman-temannya yang belum tahu dikasih tahu. Siap ya? Jadi kalau saya bilang KRTI, ini yel-yel KRT ini. KRTI tolong dijawab dari udara kita jaya, gitu ya. Tangannya mengepal saja. Dari udara kita jaya, gitu ya. Ntar dulu, habis itu kita yang ini nih, kita punya nih. Saya bilang TD. Oh, bukan TD. TD kalau saya bilang TD, tolong dijawab TD luar biasa. Oke? Siap ya? Pokoknya jangan kalah sama yang sebelah. Siap. KRTI dari udara kita jaya. TD luar biasa. Tepuk tangan. Kita akan mulai ini demo tim pertama adalah tim Efrisa dari PENS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim dari UGM dan dari Universitas Andalas. Saya kira ini tim dari PENS sudah siap. Kami juri akan melakukan diskusi kembali dengan PENS mengenai rencana demo dan persiapan pelaksananya. Terima kasih. Baik Pak, dari kami tim Efrisa akan melakukan demo pertama dari wahana hybrid VTOL kami, akan melakukan take off dan landing, serta selanjutnya kami akan menunjukkan dari antenna tracker GCS kami, dan wahana kedua kami menggunakan drone. Kami akan melakukan take off dan landing, serta terakhir kami menggunakan fixed wing Pak. Serta kalau ada waktu yang cukup, kami akan melakukan uji teras menggunakan meja teras untuk menunjukkan GCS dan flutter juga kami akan nanti tunjukkan. Dari GCS-nya dulu Pak. Di sini juga GCS kami ada Pigeon sama Nest GCS-nya Pak.
Di gadget sendiri ada kamera untuk monitoring serta menunjukkan koneksi antara NES GCS dengan wahana kami, Pak. Yang di laptop ini ada Pigeon. Kemudian ini statistik dari wahana, kita bisa melihat data Ya. Oke, kita punya plus ini antena telepon juga akan difungsikan. sekitar 40-50. Tapi ketika transisi berada di rentang 30-an. Ya, sambil menunggu konfirmasi, apabila rasanya teman-teman baiknya matikan dulu untuk conserve baterai dan lain-lain juga silahkan ya. Tapi kalau mau menunggu pun oke. Ya. Tapi posisi sudah on kan, Bang? Ya. Oke, baik, Pak. Itu hak kalian. Iya, Pak. Sudah bisa. Pak. Oke. Ada, Pak. Kebetulan lagi sekolah. Bisa, Pak? Siap, silakan. Sudah siap? Timer jalan. Oke, kami mulai timernya ya. Oke, baik. Ya, Pak.
Baik, Bapak. Silakan. Dari wahana kami hybrid VTOL kami pilih karena untuk di persiapan jika lahan pertanian tidak memiliki area take off dan landing yang terbatas Bapak, jadi kami menggunakan konfigurasi hybrid VTOL. Selain itu, hybrid VTOL sendiri bisa menghemat baterai serta efisiensi karena pada saat setelah kami landing mode hybrid VTOL akan melakukan transisi fixed wing yang bisa membuat baterai lebih hemat, serta kami juga sudah menggunakan ESC yang kami buat di wahana kami. Dan kenapa dibandingkan tahun lalu yang menggunakan telboom, wahana kami saat ini lebih hemat dan efisien. Ini pujian kami. Monitoring dari lahannya, kemudian kita ada fitur untuk sebentar, ambil gambar. Kita dapat mengambil gambar ketika ada di udara, langsung ditampilkan di sini. Kemudian ada ambil video juga, nanti kita dapat mengambil screen record dan juga langsung dapat di play di GCS. Kemudian kita juga dapat zoom out dan zoom in untuk melihat bagaimana kondisi lahannya. Ini Dari- tampilan GCS itunya bisa dilihat juga. Kita menggunakan tampilan yang sederhana mungkin karena digunakan Ini udah connect juga nih ya. untuk ini kita konekkan setelah yang satunya selesai disconnect karena ada pembagian sinyal yang buat nanti Gantian ya sistemnya ya. iya Bapak. Wahana kami sudah persiapan untuk landing, sekarang sedang berada di mode VTOL. Dari GCS kami juga masih connect. Kamera yang kami Nanti videonya bisa langsung juga di play. untuk kamera kami saat ini sedang terjadi kerusakan Bapak. Namun sebelumnya sudah kami cek aman. Mungkin karena masalah dari perjalanan yang jauh, jadi kameranya terjadi kerusakan. Mohon maaf Bapak. Kemudian kita mau mencoba untuk Kita mau coba connect dengan SGCS kami. sebentar. Untuk antena sudah ada di sini. Jadi di antena ini sudah ada latensinya di fitur Pigeon kami, di mana ada koordinat tracker, kemudian ada koordinat wahana, ada altitude dari antena tracker, kemudian ada latensi antara antena dengan wahana yang berganti setiap tergantung latensinya. Tadi saya lupa tadi mengamati. Oh, Antena tracker udah berfungsi. Antena tracker sudah berfungsi kami. Sudah terintegrasi dengan flight controller kami juga Bapak. Serta sudah ada GPS dan telemetri yang tersambung. Jadi antena tracker kami. Untuk saat ini kami sedang ingin persiapan. Karena kameranya agak jelek gitu Pak, jadi tadi sempat dianut tidak bisa kita coba itu ada sedikit respon untuk warnanya. Gak apa-apa. Ini Untuk drone kami menggunakan flight control yang kami kembangkan sendiri Bapak. Namun kami masang tali untuk menjaga keamanan juga Pak. Untuk yang wahana hybrid VTOL masih menggunakan Pixel karena untuk flight control kami juga masih dalam tahap pengembangan Bapak. Karena konfigurasi ya di drone menggunakan flight control yang kami kembangkan. Sama nanti akan ada wahana fixed wing. ini akan diterbangkan juga. Ya Yang- diterbangkan yang juga Pak, rotor drone itu. ya Pak. Oke. Menggunakan GCS mobile. Oh, menggunakan GCS. Ya. Untuk drone kami connect ke NES GCS. Kami menggunakan tali sebagai antisipasi saja Pak. Barangkali ada kejadian tidak terduga, jadi kami mengantisipasi menggunakan tali. Tolong digeser ke tengah untuk wahananya. Dari flight control kami itu juga sudah menggunakan dual IMU Bapak. Jadi lebih akurat untuk pembacaan datanya setelah menggunakan STM seri tertinggi, seri H7. Selanjutnya kami akan pendek Bapak. Nggak akan lebih panjang dari tali. Enggak Bapak. Enggak Pak. Precaution. Itu untuk jaga-jaga saja Pak talinya untuk keamanan. Kami sedang berusaha untuk mengkonekkan dengan SGCS kami Bapak. Untuk yang multi rotor sama yang fixing atau hybrid VTOL tadi flight controlnya exactly sama ya, nggak ada varian. Tidak ya.
Untuk yang hybrid VTOL masih menggunakan Pixel karena dari flight control masih tahap pengembangan. Karena hybrid VTOL itu lebih kompleks Pak untuk konfigurasinya. Jadi fixed wing sama, flight controlnya menggunakan flight control Falcon yang kami kembangkan sendiri. Bisa dilihat Bapak, drone kami sudah berhasil untuk take off. Namun masih menggunakan remote secara manual. Untuk GCS-nya sudah connect Bapak, bisa dilihat di tab. Data-datanya juga sudah aman. Altitude, kemudian heading, airspeed dan lain sebagainya. Mode land. Apanya Bapak? Udah 10 dove Bapak untuk sensornya. Iya. Untuk saat ini masih tahap pengembangan Bapak dari flight control kami. Iya. Altitude hold, kemudian stabilize. Roll pitch, iya Bapak. Iya. Jadi di sini ada data yang tampil yaitu longitude altitude, posisi dari wahana, kemudian altitude-nya kita tadi berhasil terbang di 9, kemudian airspeed, pitch roll jauhnya sudah masuk semua, di sebelah sini juga sudah tampil, kemudian heating juga sudah tampil Bapak. Tentunya dari flight controller kami juga akan selalu kami kembangkan Bapak agar bisa stabil untuk quadcopter maupun akan kami gunakan juga di kemudian hari setelah perkembangan di hybrid VTOL. FC-nya di drone. Untuk wahana drone-nya ya, fixed wing juga menggunakan flight controller Bapak. Untuk flight control dari kami. Enggak, di situ sudah terpasang Bapak. Masing-masing sama ya. Sama persis Bapak. Masih belum support. Sudah pernah kami coba namun masih belum begitu stabil. Jadi kami jaga-jaga saja untuk keamanan juga Bapak. Jadi menggunakan pixel. Jadi CS-nya udah pakai yang kalian develop ya. Ya benar. GC sudah connect juga. Untuk ini expect-nya Untuk wahana fixing kami juga menggunakan motor yang kami kembangkan sendiri Bapak. Motor, flight controller, sama connect ke GCS-nya. Sama seperti yang VTOL, cuman tidak ada kameranya sehingga tidak bisa monitoring Pak. Hanya fixed wing seperti biasa saja yang connect dengan GCS buatan kami sendiri Pak. Kami ingin membuktikan juga bahwa flight controller kami bisa digunakan pada tipe wahana fixed wing Bapak, serta motor yang kami kembangkan. Masih manual Bapak. Untuk auto masih tahap pengembangan kami juga untuk kedepannya. Manual. FWA. Sorry. Oke, benar Pak. Untuk keamanan juga kami menggunakan FWA. Untuk pengembangannya juga kami akan berusaha untuk NES GCS kami akan satukan dengan remote control Bapak. Untuk pengembangan kedepannya. Sekarang sedang persiapan untuk take off dari wahana fixing kami yang menggunakan flight controller atau Falcon yang kami kembangkan sendiri serta motor yang kami kembangkan. Kami juga akan mengembangkan dari airframe untuk kedepannya menggunakan bahan dari karbon Bapak agar lebih ringan serta lebih efisien kedepannya. Saat ini sedang menggunakan fitur level dari GCS yang kami kembangkan yaitu Pigeon Bapak. Kami juga terbukti level dari GCS kami Pigeon sangat cepat. Sedang sedang persiapan. Arming coba. Mungkin sedang proses penyesuaian dari wahana dan flight control kami.
dari warna kami kemarin juga sudah bisa monitoring lahan, namun ya ada kendala sedikit Bapak di sisi kamera. Sambil ada yang troubleshoot itu, Iya. kamu bisa saya tanya jawab? Bisa, bisa. Tadi saya perhatikan yang hybrid fitolnya saat transisi tadi ada sedikit turun ya, yang cukup signifikan, nggak sedikit sih, mungkin bisa dijelaskan. Oke, dari yang hybrid vitol tadi mungkin arah bahan Apakah kalian tidak mencurigai misalnya keakurasi dari data ketinggian kah misalnya, atau noise misalnya? kalau dari data ketinggian kan kami sudah menggunakan Pixel Pak. Jadi kami sudah mungkin Pak, Pixel Iya, yang tadi belum yang flight control sendiri ya. belum Pak. Oke. Copy. Saat ini sedang proses penerbangan dari warna fixed wing kami yang menggunakan flight control yang kami kembangkan serta motor yang kami kembangkan sendiri. Mode ini GCS-nya FPUA ini Pak. Jadi di GCS ini kita dapat lihat bagaimana flight control sendiri. Kemudian kita juga melihat kita bisa kalibrasi manual dari tanpa perlu seperti external mission planner kita tulis. Oh ya. Oke. Mungkin selama lagi menunggu wahana visi kami ingin mendemokan meja teras Pak. ini ya. Iya, meja teras kami ada di belakang. Kami akan melakukan pengetesan ISC serta propeller yang kami gunakan. Atau oke. Dari meja teras kami akan mengukur thrust menggunakan timbangan serta ada monitoring daya, arus, serta tegangan yang dari propeller kami menggunakan bahan PTG Bapak, serta bisa dilipat untuk mengurangi kerusakan pada saat take off dan landing. ISC kami menggunakan driver PTN yang sudah memiliki proteksi arus, overcurrent, serta over temperatur sehingga ada proteksi tambahan pada wahana kami. Oh, ini SC yang kemarin. Ya, benar Pak. Motor itu sama juga. Untuk motornya Enggak, bukan, yang kalian bukan, buat Pak. ya. Motor yang kalian buat yang lagi berkembang. Untuk motornya ini kami menggunakan motor dari pabrik biar ada perbandingan dengan prop. Motor yang kalian buat justru tadi yang Iya. Tadi sedang proses pengetesan teras untuk ISC dan dari timbangannya mungkin terjadi kerusakan Bapak. Tapi bisa dilihat monitoring daya, arus, dan tegangan. Oke. Mungkin timbangan tadi terjadi kerusakan Bapak. kalian punya temperatur gun atau apa enggak? Tidak ada Bapak. Boleh saya Boleh Pak. 50 ini continuous current-nya 50 ampere. SC kalian kapasitasnya sampai 50 ampere Pak. oh pas. Berarti baru satu sudah di limitnya ya, sudah di Sudah limitnya. Ya. push maksimal. Dari warna fixing juga berhasil landing Bapak. Oke. Untuk pengembangan kami selanjutnya di next KRTI mungkin kami akan menggunakan carbon fiber jika bisa kami kembangkan lagi, serta flight controller yang kami kembangkan akan kami kembangkan lagi agar bisa stabil di quadcopter serta wahana hybrid virtual kami, serta dari kamera sendiri akan kami upgrade Pak supaya lebih jernih sehingga monitoring lahan bisa terlihat lebih jelas sehingga para petani bisa melihat lahan mereka secara lebih jelas dan monitoring lahan mereka untuk mencegah terjadi kerusakan pada lahan mereka. Waktunya habis, Pak. Ini untuk FC kami bukti bahwa kami menggunakan flight controller yang kami gunakan yaitu Falcon. Tadi awal-awal tadi siapa pilotnya? Itu Adip. Oh lagi iya lagi ngejelasin.
Iya, Bapak. Mungkin waktunya sudah habis. Sekian dari kami tim Efrisa. Mungkin kurang dan salah katanya mohon maaf apabila ada. Sekian, terima kasih para dewan juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pilotnya tadi? Jadi gimana Pak pilot feedbacknya terhadap flight controlnya? Bagus, Pak. Masih repot ya. Kendalinya Saya enter dulu ya biar. Baik, berikutnya nanti demo. Oke, kita beri aplaus dulu buat tim dari PENS Efrisa untuk demonya. Tadi beberapa flight yang sudah ditunjukkan dengan FC masing-masing, FC dari yang dikembangkan untuk fixed wing dan VTOL. Berikut juga GCS. Nah, berikutnya adalah tim dari UGM yang akan melakukan demo. Sekarang kita coba dengarkan rencana demo yang akan dilakukan. Silakan. Baik, untuk rencana demo dari kami tim KG Swaragama Force Universitas Gadjah Mada, di sini kami akan melakukan demo penerbangan. Yang pertama akan take off VTOL hover, kemudian akan melakukan transisi dan masuk ke mode auto. Setelah itu landing kembali hover, dan selama nanti penerbangan itu juga bakal ada penjelasan-penjelasan. Lalu setelah terbang nanti bakal ada analisis dari GCS kami dari segi penerbangannya dan juga mappingnya, dan juga nanti bakal ada beberapa komponen-komponen juga yang mungkin bapak-bapak bisa lihat sekalian nanti. Pertama, apakah sudah mengetahui batasan wilayah terbang yang tidak diperbolehkan? Sudah. Sudah. Mungkin rencana misi terbang auto pun juga sudah disesuaikan, disepakati ya, tidak jauh di runway. Oke. Nanti mungkin paling ujung bakal agak ke sana, Pak. Oke. Iya, nanti altitude-nya di sekitar 85. Oke, estimasi lama penerbangan sekitar nanti 3 sampai 4 menit. Sekitar 3 sampai 4 menit ya. Sampai nanti landing. Ya, sampai lalu landing, kemudian nanti kami akan menyaksikan atau melihat nanti dari pengolahan GCS, data ya. Iya, pengolahan datanya. Okay. Ya, baik. Okay. Siap. Oke, silakan. Nanti kita bakal ada penjelasan juga dari segi flight controller dan lain-lainnya juga, Pak, selama penerbangan. Oh, iya benar. Berarti ini saya lihat ini sudah pakai ya, sudah pakai propeller yang kami kita buat juga, flight controller juga kami termasuk semuanya. Motor? Untuk motor saat ini kemarin rencana awalnya memang bakal digunakan, Pak. Cuman kemarin pengujian terakhir itu ada beberapa kendala jadi tidak dapat digunakan sekarang. Mungkin nanti ada displaynya juga ada, Pak. Nggak apa-apa. Kasih tahu kami mana saja yang memang di develop. Baik. Dan ini. Untuk yang kami develop ini untuk sekarang ini dari airframe, dari propeller dan juga flight control dan juga GCS kami, Pak. Oke. Silakan. Nanti bakal ditunjukkan semua, Pak, untuk GCS-nya. Yang akan utamanya adalah posnya nanti. Ya, pas setelah terbang. Iya, post flight. Baik. Sekali lagi saya memastikan dulu untuk komponen yang di develop sendiri yang dibawa terbang sekarang itu sudah pernah diuji coba sebelumnya sudah dan semua, sudah Pak. aman ya. Sudah aman. Oke. Baik. Silakan, mungkin sudah bisa ngambil posisi take off ya. Ya, sambil saya minta clearance dulu. Baik. Ya. Sambil kami komunikasikan clearance untuk take off, mungkin Baik, teman-teman kami sudah bisa persiapkan ngambil juga ya, posisi. Pak. Siap.
VCS yang utama saat terbang nanti yang bisa saya lihat. Ini Bapak bisa dibawa saja, Pak. Oh, jangan saya pegang. Ini nanti GCS. kepencet. Saya lihat aja. Gak apa-apa soalnya nunjukkan GCS kami itu Soalnya bisa ini kan connect nanti. Iya, connect. Nanti saya salah pencet nanti Nggak kalian apa-apa. lagi terbang. Tapi ini pasif. Pasif kok, Pak. Pasif. Nggak ada Nggak. kontrol apa. Nggak ada kontrol apa-apa ya. Nggak ada otoritas untuk mengendalikan drone-nya ya. Ini bawa aja sih, Dak. Pegang aja. nggak apa-apa. Kamu nep deket saya aja. Standby ya. Kita tunggu clearance take off. Apa pilot mana pilot? Flight check apa semua udah clear ya, aman ya, safe ya. mungkin di sini juga bisa dilihat Pak ya, GCS kami tadi di laptop juga bisa ini tab Ini apa tampilannya interface-nya sama persis atau Interface-nya ada sama, Pak. beda? Sama persis. Sama persis. Jadi mungkin ada beberapa penyesuaian karena tampilan laptop itu lebih besar dan di tablet. Jadi ada Tapi- beberapa penyesuaian. Iya. Tapi informasi utamanya Tetap sama. Iya, betul, sama. Iya. versi desktop sama versi apa? Tabletnya, iya. Tabletnya apa Android atau apa? Bisa di mana aja, Pak. Jadi untuk sistem operasinya itu tidak terkekang. Jadi kami fleksibel. Bisa di mana aja jadi kita hanya menggunakan browser untuk mengaksesnya langsung. Jadi tidak perlu download aplikasinya terlebih dahulu. Ya, betul. Web based ya. Web based bener, ya. Udah siap? Udah siap kalian? Sudah siap. Udah siap pilot? Siap. Siap. Kami sudah boleh nyalain timer ya. Oke, panitia timer on. 7 orang ini Bang. Oke. 7 orang siap. Sebentar, wait, ada mobil. 7 orang siapa aja? 1 2 3. 7 orang. 7 orang Oke ya, 7 orang yang sebelah sini ya. Oke. Oke, silahkan timer on. 3 2 1 timer on. Mungkin sekarang akan dimulai dengan take off VTOL. Ya. Take off. Di sini kami menggunakan FC kami, kontrol full dari FC kami, kemudian sistem propulsi untuk VTOL dan pusher juga menggunakan barang-barang yang kami kembangkan sendiri. Dari propeller kami kembangkan sendiri, propeller pusher folding juga kami kembangkan sendiri. Turun. Buat aja kalau tidak. Abort. Sekarang Oke, good. Landing. ingin akan kita lanjutkan dengan Ini retry. ada Pak. sesuatu dengan Tangnya kita ada mode yang namanya analyze. ya, ya. Nah, ada modenya analyze. Nah, kita bisa lihat di sini. Analyze. Dan di sini kita bisa lihat lognya, Pak. Oke. Nah, ini kita tunggu. Kita ngeload dulu dari database yang ada di server, di tracker. Oke, kita tunggu dulu, Pak. Mungkin sambil menunggu wahana sedang diperbaiki. Di sini kita bisa lihat log data. Dan itu nanti akan menampilkan visualisasi bukan hanya 2 dimensi saja, tetapi bisa dalam 3 dimensi, Pak. Kalau boleh tahu, Ya. matiin aja mikrofonnya. Oh iya, boleh. Kita ajar yang lain nggak perlu dengar. Ya. Kalau boleh tahu. Ini kita bisa analisis melalui analyze mode, Pak. Lihat ini sudah database-nya sudah keluar ya. Ini kita bisa klik
diterbangkan gimana Bapak? Silakan. Secara paralel sambil menunggu wahana terbang langsung aja. Jadi prosesnya Tapi untuk terbang CCS-nya ada ya? ada lagi. Beda ya? Dia sama sih Pak, sama cuma Oke. Pilot aman ya? Clear ya? ya offline. Oke. Ya silakan. Kalian yang aba-aba di kalian. 1, 2, 3. Jadi sambil paralel, ini coba saya ini data yang sudah kami capture di wahana itu persisnya akan diambil dan akan langsung diproses di long control station-nya. Oke. Baik, ini sudah Altitude. di mode GCS ini juga kami ada mode mapping di mana kita bisa proses datanya di sini kita Bentar, ini connect ke ya ini connect ini emang paralel jadi karena emang kami mengusung konsep integrasi jadi control station dan mobil ini jadi sambungan jadi emang ini tapi pastikan yang dalam yang Mas lakukan ini tidak menjadi penerbangan. ya tidak itu paralel ya, bisa dilakukan kita memerlukan proses waktu di sini kita udah proses secara mozaiknya dan di sini kita bisa merekan mozaiknya namanya apa. Jadi apakah maksudnya flight itu yang diatur di saat flight ini langsung proses real time? Masih belum bisa Kan, Pak. belum kan? Tapi maksudnya dikirim, tapi nanti akan diprosesnya di software yang sama juga. Betul, iya betul. Lanjut lagi. Di sini kita hanya khusus memasukkan tab-nya saja. Saat itu kita bisa validate dulu. Dan sini ada 15 image yang sudah ditangkap oleh udara dan kita bisa ya sudah pakai videonya dan kita bisa langsung start proses landing bisa tunggu Ini di web app yang sama atau di web yang sama jadi sekarang wahana di background ini sedang melakukan penerbangan dan kita bisa dan sambil menunggu prosesnya kita bisa langsung menyaksikan hasil yang sudah ada. apakah bisa multiple window gitu nggak sih? Kayak misalnya satu window misalnya real time pesawat terbang, bisa, satu bisa, Pak. window di window yang berbeda Betul, misalnya bisa. ngolah data bisa ya? Betul, betul. Jadi ini anggap aja ini mappingnya Pak. Kita bisa ambil lagi. Dan kita bisa duplicate dan kita bisa melihat ini bisa ditunggu sebentar. Ini mode fly. Jadi di mode fly dan di sini ada mode untuk mappingnya. Jadi bisa duplicate atau jadi sangat-sangat fleksibel. Iya, Multiple window-nya itu sebenarnya bukan multiple window tapi kayak why not kita buka dua web tab terpisah aja gitu ya ya. bisa. Oh iya bisa. Ini sambil menunggu proses latihannya, jadi kita bisa lihatkan contoh-contoh data yang sudah di sini. Dan di sini dari riset sebelumnya kami hanya menghasilkan data stitching aja. Data stitching itu di mana? Ya, ini gambar yang diambil di Seven Pak. Ini kan tadi ngambil data juga nggak? Ngambil data Jadi juga, Pak. ngambil data Jadi, juga. Kayaknya masih ada waktu 5 menit. Barangkali mau dicoba dibuka di sini datanya mungkin. Mungkin sambil diproses karena Ini mungkin dimatikan membutuhkan dulu. waktu yang lama. Yang matikan Ya, minimal mungkin dibuka dulu sebelum melihat. 20 menit sudah Pak. Jadi langsung aja ya Pak. Ya. Hasilnya ya kan. Dan dari hasilnya itu kami juga ada fitur yang namanya IMS analysis. Jadi dari IMS itu kita bisa langsung analisis menggunakan LLM Aviasa. Dari sini kita bisa lihat langsung saja kita tombolnya Pak ini bisa diklik. Nah di sini akan langsung dianalisis untuk image-nya menggunakan LLM Aviasa kami. Ya. Jadi
monitor ini Pak. Ada image summary. Ini kami juga Sini 12 menit itu kira-kira untuk berapa foto kan untuk setara dengan berapa hektar? Itu juga tergantung dari kualitas kualitas kamera di mana. Karena kami ini menggunakan baik lagi ke kami ini konsepnya low cost, jadi kami menggunakan kamera jadi tidak kamera multi spesial, jadi dengan kamera yang sederhana itu saja kita bisa dapat menghasilkan hasil yang sudah memadai. Ya, pertanyaan saya tadi kira-kira sederhananya gini aja, resolusi berapa terus berapa lama prosesnya? RGB pasti ya. Mungkin dari atau 12 menit tadi itu resolusi berapa dan berapa luas? Ya. Untuk luasnya itu nanti kita bisa lihat dulu Pak, karena emang image-nya itu berbeda-beda. Kita di sini ada your estimate mungkin sekitar 10 hektar. 10 hektar. Resolusinya 4096 resolusi spasialnya GSD. Ukurannya apa? GSD-nya. GSD berapa sentimeter per pixel? Berapa sentimeter per pixel? Yang tadi 10 hektar itu di resolusi berapa sentimeter per pixel? kami belum bisa ngukur secara pasti. Oke. Oh, belum ada ukuran Belum ada spesialnya. ukurannya, karena Tapi kan kira-kira itu merepresent 10 hektar dengan ukuran pixel tadi 40. 4096. Oke. Terbang tinggi berapa? Terbang tadi sekitar di 85 sampai 100. Yang 10 hektar tadi. 10 hektar itu di sekitar 100 meter. Oke. Kamera kalian apa waktu itu yang dipakai kamera webcam? Ya, Raspberry Pi. Karena low cost juga itu Pak. Karena masih proses pengembangan juga, jadi kami kayak masih agak takut kalau misalkan Tadi take off-nya di sini kita juga bisa hasil summary itu bisa kita sampaikan di dalam sebuah PDF. yang kemarin kami juga sempat tunjukkan waktu presentasi. Summary-nya ya benar. Ini summary hasil output namanya untuk data saja kah atau Sama terbangnya including juga, dengan flight juga? flight-nya juga Pak. Sama hasil mapping-nya langsung. Kita bisa langsung pilih data hasil. Nah ini kebetulan hasilnya tadi sudah selesai. Summary-nya oleh webnya. Orang webnya software-nya. Dan di sini kita juga ada fitur AI-nya untuk menganalisis. Kita bisa toggle saja. Dan di sini dari 8 image yang sudah diproses tadi kita bisa kirimkan ke ADSTL LMAI untuk di generate untuk dihasilkan. Jadi software tuh bisa langsung dapat gambar hasilnya sudah. Sudah ada ini. Ya. Kita tinggal tunggu analisisnya dan kita bisa langsung di PDF. Kita bisa tunggu dulu. Ya ini terakhir ya, sampai PDF-nya ada lagi ya, oke ya. Ini mungkin kalau barang-barang yang kami develop juga Pak, ada dari kemarin kita tunjukkan itu ya. Ya, ini penerbangan tadi sudah berhasil sampai landing kembali sesuai dengan misi yang kita jalankan. Ini juga ada web. Ngomong-ngomong ini tadi yang pilot ya. Jadi problemnya apa tadi kesimpulannya? Yang first try kalian itu- tadi kenapa berhasil? Apa problemnya? Apa terus apa yang kalian lakukan? Tadi terdapat kendala di propellernya Pak. Ada yang jadi kita Apa menggunakan patah? yang patah Pak. Oh, patah. Patah untuk satu propellernya. Cuma tadi masih untuk bisa di take over di mode hover. Dan memang flight control kami sudah ampuh untuk Oh, dan explain kenapa tadi dia ini ya sangat shaking gitu ya. Oke. Dan yang kalian lakukan? Menggantikan propellernya dengan serat. Oh, oke. Replace ganti propeller terus reboot system. tidak melakukan reboot Pak, langsung Ini Pak sudah di-generate atau hasilnya untuk hasil PDF-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke ya, terima kasih Bud. Saya harus kasih selamat ke pilotnya. Mental baja. Saya salut tadi percobaan pertama tadi nggak panik bisa menyelamatkan ini, saya apresiasi pilotnya Pak. Thank you. siap
Terima kasih banyak Pak. Iya Pak. Siapa yang mau menjelaskan? Oh ini anaknya. Jadi udah gimana rencana demonstrasi kalian? Dulu aja Pak. Baik, kita beri aplaus buat tim Gamma Force dari UGM ya, sudah melakukan demonya. Berikutnya kita akan menyaksikan demo dari tim Universitas Andalas. Silakan kira-kira bisa diceritakan apa yang akan ditampilkan dan rencananya dan ya informasi lain yang kita perlu perhatikan. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Sebelumnya saya Irfan dari tim Alam Takambang FRG 034 Pak dari Universitas Andalas. Jadi kami membawakan inovasi pada airframe innovation Pak, yaitu modular UAV multi konfigurasi Pak. Dapat dilihat pada kami menggunakan media berupa hardbox untuk penyimpanan modul-modul atau bagian-bagian airframe yang kami pisahkan Pak. Jadi untuk proses perakitan itu kami bisa merakit wahana kami dalam 5 menit Pak. Mungkin bisa dihitung saja Pak waktunya. Dari tim sudah belum Pak? Belum mulai demo. Ini termasuk demo atau bukan? Ini termasuk demo. Iya Pak. Kalau Kalau termasuk kita demo dulu. better Nanti kita hitung. Justru kita ini baru brief sebelum demo. Oh belum demo tadi Pak. Belum. Tenang. Oh jadi Kami akan pengen tahu. infokan kalau timernya sudah dimulai. oh baik Pak. Kita pengen tahu apa yang kita harus perhatikan gitu ya, apa yang perlu catat. Baik. Jadi tolong brief kami apa yang akan teman-teman demokan, urutannya dan segala macam. Oh baik Pak. Sebelum kita mulai Demo. Jadi kami ingin menjelaskan ide kami itu dari awal mungkin Pak. Jadi tujuan inovasi kami ini. Jadi tujuan kami itu ada praktis, portable dan fleksibel Pak. Jadi kami ingin adanya kepraktisan tidak perlu dipresentasikan, cukup misalnya nanti kita akan mendemokan ini setelah itu nanti Oh, kita baik, Pak. Anda boleh highlight kita unggulannya NFRP Innovation kan? Baik Pak. presentasinya nanti saat Baik Pak. Oh siap Pak, terima kasih Pak. Jadi kami akan mendemokan wahana kami dalam bentuk airframe-nya yang fixing dulu Pak. Baru nanti terbang 1 putaran atau 2 putaran tergantung kondisi angin dari pilotnya nanti Pak. Terus landing menggunakan jaring yang sudah kami sediakan di area situ Pak. Terus dari setelah landing kami ingin menggantikan untuk konfigurasi keduanya Pak, yaitu hybrid VTOL. dan demonya nanti ingin didemokan juga nanti keluar dari box. Ya, nanti dia sembunyikan. Ya, nanti bisa juga dihitung waktunya Pak. Terus nanti ada kedua ya berarti ya? Ada 2 Kira-kira kali. Total waktunya? Kalau untuk fixed wing ini terbangnya sekitar 5 menit Pak, sampai landing Pak, dari take off sampai landing. Itu tadi kan bongkar nih. Ya, Kita itu. kami bisa dalam 5 menit. Oke, itu masih termasuk Untuk- 15 menit kita ya? Oh itu termasuk Pak, baik Pak, baik. Nanti Anda terbang. Ya, nanti terbang sekitar 5 menit juga, Terbang landing. 5 menit. 5 menit sekitar itu Pak, landing, kami ganti. Nggak usah lama. Ah. Lama-lama terbangnya. Ya. Oh baik Pak, baik Pak. Itu terbangnya auto, manual. FPWA kebetulan Pak. Kalau auto lama nanti Pak. Oke. Oke, manual terus mendarat lagi. Mendarat lagi, lanjut konfigurasi Kan yang fixed kedua. wing kan ya? Ya, fixed wing. Terus berikutnya lanjut. Nanti bongkar lagi, timer lagi enggak? Boleh Pak, di timer lagi untuk ganti wingnya untuk Oke. konfigurasi berikutnya Pak. Nah, itu termasuk kan? Termasuk. Ya. Oke, nanti kita timer lagi, berikutnya terbang lagi. Terbang lagi, landing, Nanti terus masuk lagi. masuk timer lagi. Kalau untuk assembly rasanya singkat daripada perakitan. Oke. Jadi intinya kita nyatet waktu nih ya? Ya. Oke. Bentar, kita minta izin dulu ke Fixed Wing. Apa untuk ini pilotnya ini ya? Pilot apa? Area terbang, area yang tidak boleh. Jadi tim Universitas Andalas ini menyampaikan inovasi dari sisi modularity airframe pesawatnya. Jadi kayak Formula One nih, cepet-cepetan.
assembly terbang, kemudian rekonfigurasi terbang lagi, kemudian disassembly gitu ya kira-kira ya. Baik, kita akan menyaksikannya. Sebentar kita minta clearance dulu dari fixed wing. Apakah oke? Aman? Oke, aman. Oke. Baik, anytime kalau sudah siap. Oke, kita dapat clearance kalau sudah siap. Boleh? Kita mulai timernya? Oh ya. Izin Pak, ini udah mulai, langsung saja dilihat proses perakitan dari tim Alam Takambang Pak. Jadi ini merupakan UAV modularnya Pak, yaitu kami membagi airframe UAV menjadi modul-modul yang terpisah dan kami menggunakan media berupa hardbox untuk penyimpanannya Pak. Tujuannya yaitu untuk portable Pak, untuk proses transportasinya itu mudah dibawa ke lokasi tertentu Pak. Jadi untuk kami tujuan membagi menjadi modul-modul itu untuk kepraktisan dalam penyimpanan dan perakitannya Pak. Sehingga UAV ini bisalah menolong kebutuhan UAV pada saat sekarang ini Pak. Selanjutnya kami bisa juga mengganti konfigurasi dari airframe kami Pak, yaitu dari konfigurasi fixed wing menjadi konfigurasi VTOL plan Pak. Jadi tujuan fleksibilitas konfigurasi ini yaitu untuk fleksibilitas kebutuhan misi juga Pak. Jadi seperti yang kita lihat pada umumnya UAV itu bisa banyaklah konfigurasinya Pak. Jadi kami menggabungkan dua konfigurasi dalam satu platform yang sama Pak. Jadi dapat dilihat pula Pak, kami mengembangkan mekanisme lock atau penguncinya Pak. Dan ada juga sistem plug and play dari segi elektrikalnya Pak. Sehingga ketika komponen di assembly itu Pak tidak mengganggu atau mengurangi kepraktisan dalam konektivitas antar modul elektrikalnya Pak. Contohnya pada bagian tel ini ada servo 3 buah Pak, yaitu kami satukan dengan satu plug and play ke bagian full slack yang menghubungkannya ke pisau Pak. Sehingga itu sudah langsung terkonektivitas Pak. Mungkin untuk proses assembly wahana sudah selesai Pak, mungkin waktunya bisa dilihat. Mungkin waktunya bisa dilihat. Oh berarti 2 menit Pak, jadi kami klaimnya 5 menit tadi Pak. Jadi wahana untuk ready untuk flight Pak, mungkin izin. Sudah Pak, mungkin kami izin untuk tes flightnya Pak. Oke tim, silakan untuk tes flightnya. Dari pilot silakan mengambil alih. Oh ini IGCS. Jadi ada fitur pendukung juga dari yang kami terapkan pada UAV kami Pak. Di dalam sini ada sistem yang namanya Find My UAV Pak, yaitu berguna untuk melacak posisi UAV ketika mengalami kehilangan sinyal atau lost telemetry gitu Pak. Jadi di Find My UAV ini terdapat adanya GPS dan buzzer tersendiri Pak. Dia terpisah dari sistem utama UAV. Sehingga ketika sistem utama UAV itu bermasalah, tapi Find My UAV ini tetap aman, maka kami tetap bisa terhubung ke UAV kami walau kalau itu terjadi kecelakaan misalnya atau crash itu Pak. Jadi itu kami akses melalui web yang telah kami kembangkan Pak. Ya, ketika dia tersembunyi nggak nampak di mana fisiknya, kita bisa membunyikan buzzer ya Pak. Jadi dari suara kita bisa mengetahui di mana posisi UAV kita Pak. Mungkin izin Bapak Dewan Juri, ini merupakan sesi presentasi dari airframe konfigurasi fixed wing dari wahana Alam Takambang FRG 034. Untuk wahana Alam Takambang konfigurasi fixed wing kami menggunakan metode hand launch Pak. Dan landingnya menggunakan landing jaring saya Pak. Bismillah. Mungkin bisa dipindahkan dulu hardboxnya tim. Oke. Lanjut pilot. Jadi wahana kami terbang menggunakan konfigurasi fixing Pak dalam mode FBWA. Mungkin untuk terbangnya tidak lama Pak, hanya sekitar 1 putaran saja dan landing lagi Pak. Mungkin tim sudah menuju ke lokasi landing Pak menggunakan landing jaring.
Oh, izin Pak untuk menerangkan spesifikasi warna kami. MTOW untuk konfigurasi fixed wing itu ada 4,9 kg Pak. Bisa mencapai 5 kalau mungkin kurang lebih 5 kg lah kami klaim Pak. Oh, untuk wingspan sendiri panjangnya 1770 mm Pak. Dan panjang wahana 1330 mm dengan ketinggian fuselage 1500 mm Pak. Panjang fuselage 1.500. Iya. Oh, panjang fuselage 1350 mm. Ketinggian fuselage 150 mm. Payload capability-nya bisa sampai berapa? Baik Pak, jadi kan kami menerapkan sistem Fenma UAV ke dalam itu, beratnya itu sekitar 500 gram Pak. Jadi payload yang dapat dibawa itu ketika Fenma kami keluarkan itu bisa 500 gram dibawa Pak. Dia pakai yang komersial available, udah ada. Mungkin pilot kami masih mencari posisi untuk landing Pak. Baik Pak, untuk pilot mungkin bisa persiapan untuk landing. Ganti rekonfigurasi berapa detik? Di sini bisa dilihat Pak, selain dari GCS, dari Fenma itu bisa merekam track record juga kemana posisi wahana itu terbang Pak. Fenma-nya update rate-nya berapa? Seberapa? Berapa update rate-nya? Berapa jarak dari wahana itu? No, berapa detik? Oh, real time-nya di berapa detik sekali datanya update gitu. F1. Oh, bisa dilihat di debugnya ini Pak. Di mana? 5 menit udah terbang. Apakah misalnya setiap 1 detik dia update, setiap 1 detik dia update, atau setiap berapa detik Oh, sekali? terdapat delay juga Pak. Oh, Ya. Jadi wahana telah landing Pak. Mungkin selanjutnya kami ingin mengganti konfigurasi kedua Pak. Di sini dapat dilihat adanya wing konfigurasi hybrid Pak. Jadi untuk wing itu sama dengan wing hybrid Pak, tapi di sini bedanya ada tambahan untuk dudukan arm lengan motornya Pak. Jadi untuk konfigurasi kedua itu kami ingin menggantinya, tinggal mengganti wing saja dengan metode assembly tadi Pak. Ini konektornya sama dengan tadi. Untuk konektornya sama Pak, yang beda hanya untuk dudukan arm dan ada tambahan 4 motor untuk vertical take off landingnya Pak. Mungkin boleh mencoba lagi untuk demonstrasi lagi Pak. Untuk tim silahkan membawa wahana lagi ke tepi lapangan untuk mengganti konfigurasi kita. Jadi untuk ketika diganti konfigurasi, wahana ini mengalami tambahan untuk beratnya Pak. MTOW wahana yaitu tambahannya sekitar 2 kg Pak. Karena ada tambahannya sistem dari VTOL plan-nya Pak. Untuk informasi Pak, sekarang kami di dalam fuselage itu tertanam 2 buah baterai Pak. Yang satu kuncinya ini ada per. Ya ada torsion spring-nya Pak. Iya. Kita hitung ya. Baik Pak. Oh, kalau untuk ukuran itu kami menyesuaikan dengan ukuran dari leading edge, trailing edge, apa Pak? Dari wing roadnya saja Pak. Nah, pasang dulu ya. Oh, kami memanfaatkan jepitan yang dijual di toko-toko pada umumnya saja Pak. Kami ya kayak itu mungkin ini cocok karena ukurannya kecil gitu Pak. Jadi bisa diintegrasikan kepada UAV kami Pak. Jadi uji cobanya itu kami dari simulasi FAA-nya saja dulu Pak, baru diuji terbang Pak. Jadi kami juga pernah menggunakan spring itu enggak yang torsion ini Pak, yang spiral. Jadi karena spiral itu sering ya Pak. Maaf Pak. Jadi karena spiral itu sering lepas Pak. Jadi boleh tahu sudah berapa kali iterasi? Oh baik Pak, untuk iterasi yang sekarang ini ada 3 kali Pak. 3 kali. Jadi pertama ini nih kan dapat dilihat Pak, ini cukup lumayan lah datar Pak. Kemarin itu tidak datar Pak, itu agak tinggi. Oh silakan tim, waktunya mungkin bisa dihitung untuk asisten jurinya. Berarti kami akan melakukan proses penggantian konfigurasi wahana kami, yaitu wahana VTOL plan. Dengan tambahannya perbedaan dari wing utama itu, yaitu adanya dudukan dari arm motornya. Yaitu kami menambah untuk arm motor VTOL plan. Jadi MTOW wahana itu bertambah. Untuk MTOW wahana kami hybrid ini sekitar 7 kg. Tetapi untuk tipe wing, tipe airfoil dan panjang wing tetap sama.
Jadi tidak ada spesifikasi yang signifikan berubah. Boleh tahu yang device ini sudah dipakai berapa kali copot pasang? Apa? Yang ini udah berapa kali copot pasang yang penguncinya ini, Untuk sistem penguncinya ini kebetulan kami menggunakan yang baru sih Pak. Tapi kalau untuk test flight kami pernah mencoba dalam 10 kali test flight tuh kalau tidak crash aman-aman saja Pak. Jadi lebih dari 10 kali copot pasang bisa lebih? Bisa Pak, karena kami menggunakan assembly-nya itu menggunakan plastik steel sama LMG saya Pak. Jadi itu kan 3 print Pak. Itu kalau tidak terjadi benturan atau crash atau yang beban-beban impak yang di luar dari konteks UAV-nya Pak, itu aman-aman saja cukup menjaga kekuatan strukturnya Pak. Baik Pak. Berarti kan assembly-nya udah selesai nih. Ya, assembly-nya sudah selesai Pak. Jadi ini pengecekan elektrikalnya kembali. Dapat dilihat Pak, kotak putih itu merupakan fan UAV kami Pak. Terdapat juga GPS dan buzzernya Pak. Kami menggunakan ESP32 Pak. Konfigurasi fixed wing muni dengan yang hybrid VTOL ini wingspan sama? Wingspan sama Pak. Wingspan sama. Bedanya itu cuma ada di dudukan ini Pak. Berarti airfoil Airfoil sama, wingspan sama. Pakai coolernya pun. Oh iya Pak, itu untuk PDB-nya supaya tidak terlalu panas Pak. Karena berat wahananya juga berat juga kan Pak. 5 kilo ya? 7 kilo untuk konfigurasi VTOL plan-nya Pak. VTOL plan 7 kilo. Iya tapi Pak. fixed wing Fixed wing-nya kurang lebih 5 kilogram. itu untuk yang Find My ya? Ya, yang kotak putih di belakang itu. Find My tadi udah aman, kami udah lihat yang Baik Pak. Iya Pak. Jadi ini lagi pengecekan untuk elektrikal dari VTOL plan Pak. Mungkin bisa dicek dulu telemetrinya. Santai saja untuk tim karena kita pasti memiliki waktu. Jadi kan kami tujuannya konfigurasi hybrid itu konfigurasi warna kami bisa dirubah karena untuk fleksibilitasnya Pak. Jadi kan UAV itu tidak selalu ada landasan untuk terbang itu Pak. Jadi apa salahnya kita bisa mengganti konfigurasi fixing yang ada. Iya Pak. Oh. Mungkin jika ada pertanyaan lagi Pak, nggak boleh di apa? Tadi itu sebenarnya maksud pertanyaan Pak Taufik itu yang saya juga penasaran itu adalah apakah teman-teman sudah melakukan uji ketahanan dari si sistem pengunci ini khususnya gitu. Maksudnya itu adalah bisa aja dilakukan di lab gitu. Buka, pasang gitu. Sampai haus gitu. Maksudnya itu 100 kali. Oh, untuk data yang di apa ya Pak, data itu. Itu tadi. Ya. Kalau ya Pak. Iya Pak. Iya. Ada getaran dia berkurang atau gimana? Kalau boleh ini juga saya tanya juga menurut kalian ya. Iya Pak. Kamu mungkin. Iya Pak. Di bagian mana yang menjadi sekarang ini masih menjadi titik kelemahan dari struktur airframe kami Pak. Baik Pak. Atau critical point lah mungkin. Critical point itu tetap pada sambungan itu Pak, yaitu pada sistem penguncinya itu yang ada spring itu Pak. Jadi kan situ ada poros atau shaft yang menggabungkan antara atas dan bawahnya Pak. Jadi situ tuh rawan patah Pak. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan konektor yang ada di wing ini? Oh, apakah ini juga critical point dan apakah pernah ada pengalaman terjadi fail pada koneksi di bagian itu? Baik Pak. Untuk sistem plug and play sendiri itu terkendala dalam koneksinya itu paling dari terbalik untuk proses penyodararan saya Pak. Jadi kalau saat terbang pernah Pak. Jadi kami pernah crash karena sistem modular kami itu goyang Pak. Maka dari itu kami melakukan proses iterasi desain lagi supaya sistem plug and play itu aman Pak, tidak goyang lagi dan servo itu nggak mati Pak. Jadi spesifiknya apa yang dilakukan? Merubah desainnya Pak. Yang tadi saya jelaskan tadi itu kan sudah lumayan datar ini sekarang Pak. Yang kemarin tuh terlalu ke atas gitu Pak. Jadi mungkin karena terlalu ke atas ada drag yang tambahan dari angin, jadi mungkin dia goyang dan lepas jadi struktur plug and play Pak. Iya. Ya getar-getar gitu Pak, karena ada nggak datar. Ya sudah didatarkan Pak. Baik, mungkin pilot bisa langsung saja untuk mencobakan hybrid. Untuk vertical take off saja nggak Pak? Mungkin boleh vertical take off saja.
Izin Pak, kami ada upload dari parameter vital plan-nya dulu ke GCS Pak. Mungkin boleh diupload dulu Pak. Ini sedang uploadnya Pak. Mungkin lagi azan juga Pak. Baik Pak. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Santai-santai Tim, santai. Waktunya sudah habis ya? Sayang sekali waktunya sudah habis, nggak apa-apa, tapi kami sudah lihat itu sudah selesai ya. Topik ya? Ya, sudah kan sudah oke, jurnalnya juga oke. Berarti sudah boleh apa? Oh di disassembly lagi Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Tapi harusnya sekarang kan udah tadi terakhir udah fungsional, cuman yang kalian belum sempat itu ada oh, karena kan jadi jadi ya jadi vital nggak apa-apa kan intinya udah dapat kan. Bapak, tadi peserta ada yang nanya, kalau misalnya selama istirahat ini dia boleh terbangin itu Oh, iya. nggak? Boleh ya kita terbang. Oh iya ya. Itu emang harus istirahat atau apa? Pak, barangkali mungkin di closing dulu sesi yang ini dan bisa diumumkan. Jadi dokumentasinya kan di close kan, nggak boleh ada kegiatan kan. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah menyaksikan demo dari Universitas Andalas. Kita beri aplaus dulu buat tim dari Universitas Andalas. Kayak F1 ya. Baik, kita akan istirahat. Kita akan mulai lagi jam 1. Silakan istirahat, sholat, makan siang. Nah, menurut informasi dari pihak Lanut, selama istirahat tidak diperkenankan untuk menggunakan area runway dan aktivitas pengujian lainnya, kecuali barangkali di pedoknya masing-masing gitu ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi setelah istirahat jam 1. Mohon untuk tim berikutnya, ini ada UNER, ITB, STTKD, ITS, ITERA, UNY, dan UNS. Bisa ada perwakilannya yang bisa bersiap-siap di awal. Kita akan briefing sebentar setelah istirahat jam 1 sebelum masuk ke... Oh ya, kalau sudah ada maaf. Kalau gitu sebelum istirahat nih, kita sudah istirahat ya. Mungkin ini ada perwakilan dari tim UNER, ITB, STTKD, ITS, ITERA, UNY, dan UNS. Mau untuk merapat ke juri untuk 2 orang ya. Sekarang 2 orang dari setiap tim untuk kita coba menyepakati beberapa hal.
itu kita bisa hover, stabilisasi, terus terbang transisi ke fixed wing ke arah sana Pak, barcode Pak. Iya Pak, ke timur lagi sini, satu landing. Satu flight Pak. Kita opsi. Iya Pak, sempat nyoba Pak. Di sini juga. Sorry Pak. Sana Pak, ke barcode dulu. Muter ke sini lagi baru landing di sini. Iya Pak. Tes dulu saja. Bisa jadi antena. Coba itu tap di antenanya lepas coba. Tiga 30 siap Pak. 15 menit siap. Baik, ini tim UNER, kita coba dengarkan rencana demonya seperti apa. Silakan. Jadi pertama kami akan menguji ini Pak, stabilisasinya dulu tapi tidak terbang. Nah, baru setelah itu, setelah kita lihat stabilisasinya baru kita bawa ke tempat take off, lalu Oke. take off. Kita hover dahulu, hover lalu transisi ke bardat, ke terbang secara fixed wing setelahnya. Setelah itu kita balik kembali ke tempat take off tadi untuk landing di situ. Baik. Jadi yang unggulkan adalah flight controller kan ya? Betul Pak. Flight controller di mana konfigurasinya tail seater, betul? Ya betul, tail seater. Sehingga nanti kita akan mencoba menyaksikan bahwa flight controller bisa bekerja dengan baik. Betul. Mulai dari hover, transition sampai dia landing gitu ya. Iya Pak. Tadi sudah disampaikan kita akan mulai perhitungan ini 13.30 start 15 menit. Jadi silakan Siap. dimanfaatkan waktunya sampai dengan waktunya habis nanti ya. Iya Pak. Oke. Tetap semangat. Siap Pak. Kami tadi sudah sepakat 13.30 dinyalakan saja timer 15 menit ya.
Ini mungkin satu-satunya telesitter di KRTI kali ya. KRTI sekarang. Pernah. Yang tahun ini pertama. Masih lagi. Oke. Merah ya. Merahnya. Udah kabel itu. Apa lagi? Oh ya. Merahnya. Merah harus ganti. Kabel merah ganti. Kabel merah ganti. Buk, ini mail. Perasaan udah habis Pak. Sekarang mana ya? Jam aja di jam. Kalau ada ya terjadi male female jadinya dong. Jadinya terjadi male female dong. Kalau female Sebagai informasi di sisi selatan teman-teman kita RP sudah selesai hari ini dan akan dilanjut besok untuk final. Jadi jika ada keperluan flight yang menggunakan ruang udara yang agak ke selatan, itu sekarang bisa dimungkinkan karena RP-nya sudah kosong. Jadi pilihannya ke utara atau jika masih mau di sekitar Lanut bisa cenderung ke selatan. Kalau ke utara barangkali ya kita perlu lebih hati-hati karena di utara teman-teman FB masih akan melakukan flight. Ya, timer sudah dimulai ya, mohon maaf. Tar, kita ganti kabel. Mana tadi? Aman, harusnya aman. Di 6 aja ya? Yang kuning ya? Ntar, merah. Kita koneksinya harus sama. Nggak boleh beda. Dua-dua ya? Iya. 23. Dah, stabil. Dipasang dalam luar aja ya. Dalam aja gimana? Gerakin dulu. Gerakin terus. Bikin ya punya lagi. Iya. Terus gerakin terus.
Coba lagi, Mas. Coba lagi. Oke, nanti tinggal kamu tahu jurinya aja. Manual aja. Enggak, dari juri. Yang jadi komar ke juri. Oke. Langsung. Bismillah. Bismillah. Oke, sebelum dua. Pak, sudah. Tunjukin ke Bapak. Aman, waktunya masih 11 menit, silakan. Aduh. Di mana ini? Iya, ini. Udah ini. Terus, jangan berhenti. Udah. 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 Pas dulu. Enak apa dulu? Tes motor. Ya. Siapa? Satu megang. Ya. Gue megang mic. Oke, tampaknya sudah siap. Waktunya masih 9 menit. Pak, jadi izin 8 menit. izin menjelaskan kami Ya. saat ini sebelum terbang kami memeriksa stabilisasinya dulu, Pak. Ya. Ini, Pak. Jadi dia baca dari sensor lalu stabilisasi di FC. Ini kami mendemonstrasikannya dulu. Oke. Sudah oke kah? Sudah, Pak, sudah di total cut. Nah, ini, Pak. Nah, ini uji elektronnya dengan input receiver. Ini ganti mode kita. Ganti mode. Menjadi flight, menjadi aileron ya. Ya, Pak, ada mode untuk hover dan mode cruise. Pakai differential thrust nggak? Ada, Pak. Ada. Masih ada 7 menit. Siap, Pak.
Tim ITB boleh bersiap-siap ya. Teman-teman UNER waktunya masih 5 sampai 6 menit lagi. Lima menit. Tinggal 4 menit. Dua menit lagi ya. Kita tahan. Ya, 1 menit. Oke, silakan gimana? Kita beri aplaus semangat ya teman-teman UNER ya. Ya, langsung aja.
30 detik. Terbangnya ke sana aja kalau mau dapat terbang. Berapa waktu lagi? 10 detik. Mohon maaf, kita harus bergantian karena kejar-kejaran waktu juga. Wow, 3, 2, 1, ya habis. Baik, Pak. Sayang sekali. Kita beri aplaus buat tim UNER dengan berusaha dengan maksimal. Terima kasih. Ini sudah mau hujan, gimana tim ITB? Evakuasi aja dulu. Silakan berteduh dulu. Ya, silakan. Amankan dulu aja.